Materi selanjutnya yaitu kedudukan media pembelajaran. Menurut Maimunah 2016 mempunyai 5 kegunaan, yaitu yang pertama, memperjelas pesan yang akan disampaikan ke peserta didik. Yang kedua yaitu mempunyai hemat ruang, waktu, dan tenaga. Yang ketiga yaitu menimbulkan rasa ingin belajar dan interaksi langsung antara murid dan sumber belajar. Yang keempat yaitu memperbesar kemungkinan seorang anak belajar mandiri sesuai bakat, kemampuan visual, auditori, dan kinestetiknya. Yang kelima atau yang terakhir yaitu memberikan rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman, dan menimbulkan persepsi yang sama. Terima kasih. Fungsi media pembelajaran. Ditinjau dari proses pembelajaran bahwasanya fungsi media pembelajaran yaitu sebagai sumber informasi atau sumber yang dibawa oleh pembelajar atau guru ke penerima, yaitu peserta didik atau siswa. Menurut S. Gerlach dan P. Ely menjelaskan bahwa fungsi pembelajaran memiliki 3 macam. Yang pertama fiksatif, yang kedua manipulatif, dan yang ketiga distributif. Yang pertama fiksatif. Fiksatif artinya media memiliki kemampuan untuk menangkap, menyimpan, dan kemudian mengambil kembali suatu objek atau kejadian. Yang kedua manipulatif. Manipulatif artinya menampilkan kembali objek atau kejadian dengan berbagai macam perubahan manipulasi sesuai dengan keperluan. Misalnya dirubah ukurannya, benda yang besar dapat dikecilkan dan benda yang kecil dapat dibesarkan atau diperbesar. Yang ketiga distributif. Artinya dengan menggunakan media maka dapat menjangkau sasarana yang lebih luas, atau media mampu menjangkau audiens dengan jumlah besar atau jumlah banyak. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai fungsi media pembelajaran menurut Derek Rotary. Menurut Derek Rotary sendiri, fungsi media pembelajaran ada 4, yaitu yang pertama, dapat membangkitkan motivasi siswa dalam menerima pesan. Yang kedua yaitu menimbulkan respon siswa dalam menanggapi stimulus yang terkandung dalam media. Lebih mempermudah siswa untuk mengulangi pesan yang terdapat dalam media. Yang ketiga yaitu dapat memberikan masukan atau umpan balik lebih cepat. Yang keempat yaitu dapat merangsang siswa untuk mengadakan latihan. Yang selanjutnya yaitu fungsi media pembelajaran menurut Harry C. McCown, yaitu menurutnya fungsi media pembelajaran ada 3. Yang pertama yaitu dapat merubah situasi belajar yang semuanya bersifat teoritis dan abstrak dapat menjadi lebih praktis dan konkret. Yang kedua yaitu dapat menimbulkan motivasi anak untuk lebih aktif dalam memusatkan perhatian pada objek yang dipelajari. Yang ketiga yaitu dapat memperjelas isi pembelajaran dan membangkitkan rasa ingin tahu terhadap isi pembelajaran. Levy Ilens 1982 mengemukakan 4 fungsi media pengajaran, khususnya media visual, yaitu yang pertama fungsi atensi, yaitu menarik dan mengarahkan perhatian pembelajaran untuk konsentrasi kepada isi pelajaran yang berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan atau menyertai teks materi pelajaran. Selanjutnya fungsi afektif. Media visual dapat terlihat dari tingkat kenikmatan pembelajaran ketika belajar atau membaca teks yang bergambar. Fungsi kognitif. Media visual terlihat dari temuan-temuan penelitian yang menggunakan bahwa lambang visual atau gambar memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar. Fungsi kompensatoris. Media pembelajaran terlihat dari hasil penelitian bahwa media visual yang memberikan konteks untuk memahami teks membantu siswa yang lemah dalam membaca untuk mengorganisasikan informasi teks dalam mengingat kembali. Pembelajaran menurut Kemp dan Danton. Yang pertama yaitu memotivasi minat atau tindakan. Yang kedua menyajikan informasi. Yang ketiga memberi instruktur. Integrasi ICT ke dalam media pembelajaran. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) atau Information Communication and Technology (ICT) di era globalisasi saat ini sudah menjadi kebutuhan yang mendasar
mendasar dalam mendukung efektivitas dan kualitas proses pendidikan. Kemajuan teknologi yang pesat menuntut kemampuan guru untuk dapat mengintegrasikan ICT dalam proses belajar mengajar. Integrasi dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang memasukkan unsur-unsur teknologi dalam pembelajaran dan merupakan satu kesatuan dengan materi pedagogiknya. Dengan hadirnya ICT pada abad digital ini dapat dijadikan salah satu unsur penyangga berlangsungnya proses pembelajaran, maka menambah kompleksnya proses penyusunan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran yang artinya peran guru berubah. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau ICT telah memberikan pengaruh terhadap dunia pendidikan, khususnya dalam proses pembelajaran. Kegiatan pembelajaran perlu dikelola dengan menarik dan interaktif, kemudian ditambah dengan kemampuan mengintegrasi ICT dalam pelaksanaannya, serta dapat menyusun dan membuat model pembelajarannya. Pemerintah telah mendukung penggunaan ICT dalam pembelajaran sebagaimana dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional atau Permendiknas Nomor 78 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa proses pembelajaran menerapkan pendekatan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi, aktif kreatif, efektif, menyenangkan, dan kontekstual. Penambahan komponen teknologi dalam hubungannya dengan pedagogi dan materi pelajaran menambah dalam merancang pembelajaran berubah menjadi kompleks. Kompleksnya masalah itu dipicu oleh interaksi apa yang terjadi dalam tiga komponen tersebut. Mau tidak mau, guru harus melakukan integrasi ICT. Kalau tidak dilakukan, maka tidak akan ada perubahan dalam menyusun rancangan, melaksanakan, dan mengevaluasi siswa dalam proses pembelajaran. Proses integrasi atau menggabungkan antara materi pelajaran, pedagogi, dan teknologi membutuhkan waktu dan ketekunan bagi guru untuk mendesain pembelajarannya. Guru diharapkan dapat berlatih menyusun dan menawarkan pendekatan pembelajaran yang lebih efektif dengan menggunakan teknologi. Bahkan sajian integrasinya dituntut lebih menarik siswa dalam belajar.